Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama saya Nita Rizky Fadilah dari kelas 8A. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Pengertian dari iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala yaitu meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk berdakwah atau menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Pengertian dari nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan pengertian dari rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan juga untuk disampaikan kepada para umatnya. Jumlah nabi yang telah banyak, yaitu ada 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul berjumlah 315 orang yang wajib kita ketahui dari nabi dan rasul berjumlah 25 saja. Adapun dalil nakli tentang iman kepada Rasulullah yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan Engkau, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 285. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis Jibril yaitu, hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, dan hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat, yang berarti kita percaya bahwa Rasul itu utusan Allah yang akan menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia, dan kita disuruh mengimani kerasulannya serta menerima seluruh ajaran yang disampaikannya. Seperti yang diketahui, jumlah nabi ada 124.000 orang dan Rasulullah Subhanahu wa taala sebanyak 315 orang. Namun nama-nama nabi dan rasul yang tercantum dan disebutkan serta wajib kita ketahui dalam Al-Quran sebanyak 25 nabi dan rasul, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Soleh alaihissalam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketujuh Nabi Ismail alaihissalam, yang kedelapan Nabi Lut alaihissalam, yang ke-9 Nabi Ishak alaihissalam, yang ke-10 Nabi Ayub alaihissalam, yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, yang ke-12 Nabi Shu'aib alaihissalam, yang ke-13 Nabi Ayub alaihissalam, yang ke-14 Nabi Zulkifli alaihissalam, yang ke-15 Nabi Musa alaihissalam, yang ke-16 Nabi Harun alaihissalam, yang ke-17 Nabi Dawud alaihissalam, yang ke-19 yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-20 Nabi Ilyas alaihissalam, yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam, yang ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam, yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam, yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ada 5 dari 25 Nabi dan Rasul tersebut yang memiliki gelar ulul azmi, yaitu Nabi dan Rasulullah yang diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keteguhan, kesabaran dalam menghadapi ujian, cobaan, tantangan, dan hambatan dalam melaksanakan dakwahnya. Rasulullah Subhanahu wa taala yang termasuk ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW.
Sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul ada 4, yaitu sidik yang artinya benar, 2 amanah yang artinya dapat dipercayai, yang ketiga artinya tablik yang artinya menyampaikan, keempat fatonah yang artinya cerdas, dan ada juga sifat yang mustahil dimiliki oleh para Nabi dan Rasul, yaitu kisif yang artinya bohong, kianat yang artinya tidak dapat dipercaya, yang ketiga khidmat yang artinya menyembunyikan, jahlul yang artinya bodoh. Arti dari dalil tentang sifat-sifat Rasulullah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadis riwayat Ahmad. Berikut adalah beberapa tugas-tugas Rasulullah. Seorang Nabi dan Rasul mempunyai tugas menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Yang dengan hal itu, manusia akan mengetahui tugas dan kewajibannya terhadap Tuhannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, tidaklah kami mengutus seorang Rasul yang sebelummu Muhammad, melainkan kami memberi wahyu kepada mereka, yaitu bahwa tiada ilah melainkan aku sendiri. Sembahlah olehmu akan aku. Surat An-Nabiyyah ayat 25. Nabi dan Rasul mempunyai tugas dan kewajiban yang mulia untuk membimbing dan mendidik manusia dalam membentuk jiwa dan mensucikannya, serta membebaskannya dari hal-hal yang selama ini mereka tidak memahaminya, terutama untuk mendidik dan membimbing dalam mengendalikan hawa nafsu dan sifat-sifat tercela yang selalu menggelayuti jiwa manusia. Dengan membimbingan Rasul, manusia akan terhindar dari sifat-sifat yang bertentangan dengan jiwa mereka yang sebenarnya, sebagai jiwa-jiwa yang fitrah. Mengimani Rasul berarti pengakuan dengan sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan, serta kesediaan melaksanakan seluruh konsekuensi dari pengakuan yang diucapkannya. Adapun konsekuensi dari beriman pada Rasul secara kafah atau keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Yang kedua, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Ketiga, optimis dan tidak pernah berputus asa. Keempat, penuh terhadap peduli terhadap kaum duafa. Kelima, selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Keenam, tidak membeda-bedakan para Rasulullah. Ketujuh, meyakini isi kitab-kitab yang dibawakan oleh para Rasul. Kedelapan, meyakini para Rasul memiliki sifat-sifat yang terpuji. Dan yang kesembilan, meyakini Rasul sebagai suri tauladan. Dalam ibadahnya, diwujudkan dalam bentuk peruntukan dan menjalankan dan memelihara sholat sesuai dengan tuntunan beliau. Beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam tata cara berpakaian yang menutup aurat, sopan, bersih, dan indah. Makan makanan yang halal, bersih dan bergizi. Makan tidak sampai kenyang, tidak makan kecuali setelah dalam keadaan lapar. Dalam keluarga misalnya sebagai seorang suami yang harus melindungi, mencintai, dan menyayangi keluarganya. Beliau bersabda, telah ditanamkan padaku di dunia ini 3 perkara, yaitu rasa cinta pada wanita, wangian, serta dijadikan mataku sejuk terhadap sholat. Hadis riwayat An-Nasai. Sebagai pemimpin umat, beliau mendahulukan kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Beliau bukan tipe manusia individualistik yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Sebagai anggota masyarakat, beliau bukan manusia yang suka berdiam diri di rumahnya seraya memisahkan diri dengan masyarakat sekitar, tapi selalu berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat dan sering mengunjungi rumah-rumah para sahabatnya. Nabi dan Rasul juga memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak dapat ditiru oleh manusia dan terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut mukjizat. Mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Antara lain membelah bulan. Setiap Rasul berjalan ada awan yang melindungi Rasul dari panas dan terik matahari. Dan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang masih ada sampai sekarang
dan masih terjaga kebenaran kesuciannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses mulia, penuh kesyukuran, penuh keberkahan. Spensa is the best, Spensa bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.